Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan ya terkait technical issue yang terjadi gitu ya di pengalaman saya bekerja gitu ya. Temanya kali ini lebih ke observability, struggling kita di observability standar ya. Oke, untuk problem kira-kira ilustrasinya seperti ini ya gitu. Jadi yang pertama itu terkait dengan standar logging format. Nah, ilustrasinya seperti ini, kayak seperti di gambar bahwa banyak katakan tumpukan blok-blok yang secara value berbeda-beda gitu ya isinya gitu ya, dan standarisasi ini biasanya di spesifik ke logging ya, logging tools ya. Ini biasanya kalau misalkan kita punya lag dari standar gitu ya, biasanya kesulitan kita lebih ke pada saat proses migrasi, kemudian pada saat kita mau scale up gitu ya, format logging kita, kemudian ketika ada changes gitu ya. Nah, ini sangat tidak memungkinkan gitu ya, dan tidak fleksibel untuk kita melakukan hal-hal seperti itu gitu. Sementara logging ini sangat krusial ya, apalagi kita di lingkup microservice, apalagi juga kalau misalkan dengan pendekatan event driven architecture gitu ya. Kalau kita tidak memiliki standar format yang secara sentral kita bisa pakai untuk maintain jangka panjang, kita akan kesulitan karena biasanya setiap squad atau dari domain masing-masing punya parameter enhance lognya masing-masing gitu ya. Maksudnya dalam arti punya perbedaan pada saat implementasi gitu ya. Meskipun simple perbedaannya, tapi terkadang menyulitkan kita untuk implementasi gitu ya. Katakan logging toolsnya aja berbeda gitu ya, dan implementasinya juga secara di dashboard gitu ya, dashboard monitoring biasanya juga menyulitkan tim SRE gitu ya. Dan ya biasanya ini sangat penting untuk distribusi sistem kita ya, apalagi di consumer gitu ya contohnya. Kemudian yang kedua ini lebih ke lack the ability to trace request end to end. Nah, ini sangat penting di microservice arsitektur dan juga serverless atau event driven arsitektur ya. Karena kita sangat ketika ada problem bagaimana kita melakukan tracing itu lebih mudah. Caranya seperti apa gitu ya. Kalau misalkan kita masih menggunakan tradisional logging di setiap service kita ngandelin satu log gitu ya. Artinya ketika satu transaction proses kita mesti ngelihat katakan ada 5 service gitu ya, kita akan ngeliatin satu-satu gitu ya. Nah, ini akan banyak effort juga gitu melakukan tracing gitu ya, apalagi kalau misalkan kita ada severity issue yang harus kita kejar gitu ya secara SLA-nya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini ya. Jadi kalau end to end itu biasanya kan kita harus tahu nih relate service kita kemana aja gitu ya. Tapi ini kita mengandalkan knowledge manusia, kita mesti tanya sini, tanya sana gitu ya. Dan kita juga tracing satu persatu servisnya, mana yang kena impact gitu ya. Nah, ini sangat penting karena metode microservice ini kan juga banyak squad pasti yang saling relate gitu ya. Juga event driven tentunya sih gitu. Nah, inilah hal yang mendasari saya untuk explore gitu ya problem ini untuk di solving gitu. Ya, kemudian ini beberapa root cause-nya ya. Jadi salah satunya decentralized development in the microservice. Jadi yang tadi saya sebutkan sebelumnya, kalau misalkan microservice ini kan
secara service independen ya, di-maintain oleh beberapa tim gitu. Dan di banyak kesempatan juga bahkan ada yang berbeda programming language ataupun code base-nya gitu ya. Dan ya syukur-syukur kita udah nerapin code base, jadi harusnya masalah kita lebih ke maintain ini biar sesuai dengan standar aja sih gitu. Apalagi dengan kita mempunyai standar, contohnya kita pakai JSON gitu ya, kita bisa satu suara gitu ya untuk minta support ke tim SRE bahwa data kita udah bentuk JSON dan untuk narik data udah sesuai dengan tipe data JSON gitu ya. Dan kalau misalkan ada perbedaan-perbedaan, kita hanya harusnya bisa merubah di satu tempat gitu ya. Tapi ini case-nya kita mesti ngerubah di banyak tempat gitu, karena dari awal belum ada decentralized gitu ya, terutama di logging. Nah ini sangat penting sih gitu. Kemudian yang kedua, ini kesulitan pada saat kita scale up ya, log kita. Kalau misalkan kita mau ada perubahan, kita mau migrasi, ya katakan tools observability kita nggak selalu elastik, nggak selalu log test gitu ya. Nah ini jangan menjadi penting juga untuk maintain tools kita supaya ketika ada perubahan kita hanya melakukan di satu changes ya untuk semua gitu. Dan inilah kesulitan kita saat ini gitu. Kemudian yang selanjutnya ini adalah ya dengan metode kita menggunakan serverless dan event driven architecture, kesulitan kita pada saat tracing end to end tentunya dengan berbagai macam service, berbagai macam consumer gitu ya. Ini sangat penting juga. Dan bagaimana kita nge-solving problem ini gitu ya. Kalau yang sebelumnya kan terkait decentralized gitu masalahnya. Kalau yang ini lebih ke tracing, metode tracing apa yang kita harus solving di sini. Karena di sini kita memiliki kesulitan gitu ya untuk nge-track dan correlate event dari satu event ke event lainnya gitu ya. Nah ini kita mempunyai kesulitan di sini. Gitu. Nah tentunya dari kesulitan tersebut ada salah satu alternatif solution ya gitu ya. Jadi yang pertama ini kita mesti nyediain sejenis middleware ya. Jadi middleware ini berfungsi untuk mengkorelasikan gitu ya, mengkorelasikan service satu dengan service yang lain gitu ya. Bahkan kita bisa mengkorelasikan dari front end sampai ke consumer katakan gitu. Di situ ada front end, ada service, bahkan consumer gitu ya. Nah ini kita bisa mengkorelasikan semuanya dengan satu metode ini gitu ya. Nah programnya apa aja sih gitu kan? Ya yang pertama kita lakukan harusnya kita membuat middleware ya untuk mengkorelasikan ID request dari front end sampai ke back end ya, back end service maupun consumer gitu ya. Contohnya di sini ada sesuai dengan gambar ya. Di sini di middleware front end dia ngirim correlation ID-nya gitu ya untuk endpoint mana gitu, misalkan katakan endpoint order gitu ya, dia pada saat nge-fetch dia udah nge-set duluan nih correlation ID-nya gitu, kemudian sampai di service backend ini udah terima lah gitu, lebih ke nge-extract correlation-nya gitu ya dari header-nya. Kemudian correlation ID ini juga dibawa sampai ke level ya service lainnya lah. Kalau katakan di sini ada video service, ada out service gitu ya. Untuk mengakses video service pasti kan ngehit
authorization juga gitu. Nah, di sini pada saat authorization bahkan ke mapping juga nih gitu. Dari ID-nya kita bisa nge-tracing gitu. Dan tentu di sini manfaatnya bisa memudahkan kita dalam debugging maupun monitoring ya. Jadi satu korelasi ini kita bisa mapping dari awal sesuai dengan domain gitu biasanya atau fitur ya biasanya. Dan ini adalah salah satu bentuk centralized logging juga, karena logging ini akan menjadi satu kombinasi gitu ya per satu fitur biasanya. Dan manfaat yang ketiga ini adalah support untuk asynchronous operation. Jadi mau dia consumer ataupun service, ini tetap akan mengcombine semuanya di satu tempat gitu sih. Jadi nge-tracingnya kita lebih mudah juga. Dan kalau misalkan case kita di sini Nest.js, biasanya dia udah nyediain juga di middleware-nya untuk kita bisa pakai gitu ya. Dan kita kombinasikan dengan Morgan ya. Kalau saat ini Winston, dengan Morgan kita bisa combine log-lognya tersebut. Gitu. Nah, kalau tadi keuntungannya, kalau sekarang lebih ke cons-nya ya. Ini jadi tentu dengan implement hal ini akan meningkatkan kompleksitas ya di dalam code kita pastinya gitu ya. Kita akan menambah kompleksitas untuk menerapkan middleware tersebut gitu ya di setiap service ataupun consumer gitu ya. Dan ini kita manual implementasi dan perlu ada effort juga gitu. Secara learning curve perlu waktu ya buat adaptasi gitu ya, sesuai dengan standar implementasi correlation ID ini gitu. Karena impact-nya kompleks dengan ke banyaknya microservice, kita bisa harus nge-mappingin lingkup microservice kita kemana aja gitu ya. Dan untuk library-nya juga harus bisa disesuaikan gitu ya, sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi ini solusi yang pertama gitu ya, yang bisa dilakukan. Kemudian solusi yang kedua tentunya dari masalah-masalah dan root cause yang ada, kita bisa menyediakan shared logging library untuk mengurangi kompleksitas dari code kita ya. Artinya setiap ada perubahan terkait logging ataupun observability kita gitu ya, kita bisa centralize gitu ya menggunakan set library ini gitu. Dan ini tentunya kita support internal secara community gitu ya. Jadi seharusnya juga lebih secure hanya kita internal, dan kita bisa improve ya kalau misalkan kita mau migrate ataupun kita mau ada scale up gitu ya format log kita gitu. Ketika ada informasi yang ditambahkan, kita bisa centralize, kita implementasi di satu tempat dan semua akan terimplement gitu ya. Dan ini yang statement yang pertama itu bisa men-solving masalah lag dari standarisasi format log tadi gitu ya. Dengan adanya ini kita bisa men-solving beberapa isu ya terkait konsistensi, terkait dengan dependensi gitu ya. Nah, yang kedua ini terkait dengan lack of end-to-end tracing ya tadi ya. Jadi kesulitan kita dalam melakukan tracing ini kita bisa terjawab dengan open telemetry ya. Karena dengan open telemetry kita cukup implementasi menggunakan SDK-nya, menggunakan library yang sudah disediakan oleh open telemetry gitu ya. Dan kita nggak perlu custom code kita gitu ya. Kita hanya
import dan gunakan gitu ya. Dan OpenTelemetry ini juga bisa dikombinasikan menggunakan Setlog library tadi gitu ya. Jadi ketika kita mau implement OpenTelemetry sekaligus juga logging formatnya itu bisa jadi satu gitu. Jadi one way implement kita bisa solving semuanya gitu. Dan dengan OpenTelemetry ini dalam case di gambar di sini ada app, ada API, SDK, processing, exporter gitu ya. Nah ini dalam lingkup klien gitu ya. Dan dari klien ini kita nyediain setlib OpenTelemetry-nya gitu ya. Kemudian di receive oleh kolektor, sampai di kolektor baru kita masuk ke telemetri backend. Nah, telemetri backend ini apa sih gitu? Telemetri backend ini kita bisa implement menggunakan tools yang common ya di luar sana, mungkin yang ada ILK, kemudian ada Prometheus Grafana gitu. Bahkan Signos juga bisa gitu ya. Dan itu sangat support juga menggunakan OpenTelemetry gitu. Dengan kita implement OpenTelemetry ya, di dashboard monitoring kita mungkin bisa lebih lengkap ya, karena dengan adanya ini dia melakukan service map otomatis gitu ya. Ketika kita implement di satu service itu korelasi semuanya otomatis ke mapping gitu ya dengan OpenTelemetry gitu. Dan tentunya untuk implementasi ini step by stepnya itu ya, yang pertama kita menyediakan library package ya, ini untuk logging maupun utils yang sifatnya common gitu ya. Kemudian harus ada standarisasi juga terkait observability ini untuk teman-teman engineer bisa sebagai guide gitu ya, standar kita seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga, secara versioning kita harus maintain, karena ini salah satu strategi juga ya untuk memprevent kalau ada single point of failure gitu ya. Ketika kita naik versi terus ada masalah gitu ya. Tentunya nggak semua service juga terimpact gitu ya. Nah, ini pentingnya menggunakan package dalam hal ini kita menggunakan AWS Artifact gitu ya. Jadi sangat support untuk versioning. Kemudian ya yang pastinya OpenTelemetry ya gitu ya. Jadi ini penting untuk otomatis melakukan service mapping dan juga instrumen dari code kita gitu ya. Dalam hal ini kita bisa memudahkan dalam tracing maupun metriknya di telemetri backend-nya nanti gitu. Nah, tentunya ada pro dan kontra juga gitu ya. Apa yang kita implement di solusi kedua ini tentunya banyak manfaatnya gitu ya, terutama dalam hal konsistensi gitu ya. Konsistensi ini akan kita bisa maintain ke depannya tanpa ada kesulitan-kesulitan sebelumnya gitu ya. Dan kita bisa mengurangi custom log ya. Jadi kalau misalkan banyak custom dari parser itu ya, kita bisa gunakan secara global di sini ya gitu. Jadi perbedaan standar ini sangat dijaga gitu. Dan korelasi tentunya ini penting gitu ya. Jadi dengan kita implementasi OpenTelemetry kita bisa memfasilitasi bahwa correlation setiap service ini juga bisa kita maintain gitu. Bahkan kita bisa custom korelasinya itu sesuai dengan endpoint yang mau di relate juga gitu. Ya, adapun itu banyak keuntungannya ya gitu. Jadi tentunya banyak keuntungannya, pasti ada kontranya juga di sini. Salah satunya ya dependensi manajemen gitu ya. Kalau misalkan set library ini
pasti kita sangat bergantung dengan perubahan-perubahan di sana gitu ya. Kalau misalkan masalah deprecated lah, masalah ya apapun dependensi lah gitu ya, kita mesti maintain di sana. Dan tentunya dengan kemudahan itu, dengan kemudahan yang sebelumnya tadi, untuk maintain dependensi ini juga harusnya bisa dilakukan gitu ya. Tapi ini ya harus ada yang maintain tentunya sih pasti. Dan yang kedua ini ada single point of failure. Nah, untuk nge-prevent tadi saya udah sebutkan juga menggunakan versioning gitu ya. Jadi dengan adanya versioning kita bisa nge-prevent masalah tersebut. Gitu. Oke, dari solusi yang pertama dan kedua ini konklusinya adalah kita bisa menggunakan di OpenTelemetry ya tentunya gitu, karena dengan OpenTelemetry kita memudahkan dalam hal implementasi tentunya, karena harusnya ini bisa lebih cepat gitu ya, ketimbang kita harus menambah kompleksitas dari masing-masing code kita gitu ya, dengan resource engineer juga untuk mengubah ke semua service gitu ya. Dengan OpenTelemetry ini kita hanya cukup kopas dan kita nggak perlu mapping gitu ya. Ya semua yang relate di service kita akan otomatis di mapping oleh OpenTelemetry ini gitu ya. Di sini biasanya ada relate-nya dari trace ID ataupun span ID gitu. Dan terkait masalah yang kedua ini adalah standard logging format, ya tentunya dengan adanya package library yang centralized ini juga bisa mengurangi kompleksitas gitu ya. Jadi dalam hal ini kita ngambil keputusan buat implementasi start logging library ini lebih baik gitu ya. Dan solusi nomor dua ya seperti ilustrasi berikut gitu ya. Kadang kalau kita hanya implement logging biasa di service gitu ya, ya ini lebih ke versi tradisional lah gitu ya. Dan OpenTelemetry ini juga cukup banyak disupport oleh community gitu. Jadi dan ini open source juga, harusnya bisa lebih memudahkan gitu ya. Tuh, jadi ya seperti di ilustrasi tersebut ya, seperti banyak puzzle yang terpisah-pisah gitu karena lack dari standar format logging tersebut gitu ya. Baik itu konsistensi, baik itu scale up, maupun masalah-masalah distribusi di sistem kita ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, masuk. Kita solusinya ada dua. Iya. Bisa di-show nggak dengan use case-nya super app? Contoh kayak tadi share apa nih library ya? Iya. Nah, bisa di-share, bisa dibuka yang terlalu seperti apa? Oke. Kalau gimana? Terus sama lagi tadi terkait open library. Oke, Mas. Oke. Jadi saat ini juga kita udah implement ya. Salah satunya Superset. Jadi Superset ini package yang kita gunakan untuk diimplementasi. Di sini kita implement untuk salah satunya OpenTelemetry ya, Mas. Nah, di sini untuk tracing gitu ya, di OpenTelemetry kita buat satu function gitu ya untuk nge-setup di setiap service teman-teman gitu ya. Nah, di sini let's say namanya setup
APM gitu ya, bahwa di dalamnya ini ada yang tadi disebutkan ya span. Nah ini biasanya untuk dari klien gitu ya. Ini kita mau dari klien kemudian ke telemetri backend-nya gitu ya. Dan ini harusnya kita bisa config ya APM server URL-nya, ada secret token, ada service name, ada environment. Nah ini kita tracernya kita register di sini, dan setelah di register kita ngelisten untuk ngejalanin instrumentationnya gitu ya. Nah di sini ini satu function yang kita akan implement di app ya, dalam hal ini klien gitu. Jadi di sini kita udah menggunakan OpenTelemetry API dan SDK-nya juga. Dan untuk implement kita cukup install gitu ya di microservice teman-teman gitu, maupun microservice ataupun consumer gitu ya. Dan ini Superset juga kita udah implement version. Nah di sini kita maintain versionnya ya. Setiap ada perubahan kita cukup di satu tempat ini aja melakukan perubahannya. Nah tadi ada logger juga, ada interceptor, bahkan exception gitu ya. Kita bisa melakukan centralize gitu. Salah satu service yang udah diimplement di sini. Oke. Nah ini, nah, jadi di service of stock ini kita install set library-nya di versi 17 yang tadi ya. Dan konfigurasinya kita nambahin di npm rc, kita nambahin super library gitu. Jadi ini fungsinya untuk lebih ke common library gitu ya, termasuk bisa kita implementasi juga menggunakan logging tadi gitu. Logging ataupun OpenTelemetry-nya di sini gitu. Bahkan ketika ada perubahan dependensi gitu ya, kita harus upgrade di supersetnya tersebut gitu ya. Tentunya bisa memperhatikan juga di sini versi NAS-nya juga gitu. Kalau yang saat ini kita gunakan di versi 10 gitu ya, ya mungkin next-nya kalau misalkan ada apa namanya improvement gitu ya, paling enggak kita bisa upgrade secara dependensinya dari NAS tersebut ya gitu, ataupun dari package-nya. Nah biasanya sih untuk penggunaannya itu di service ada di main-nya. Jadi kita bisa implementnya cukup dengan import package-nya tadi. Di sini ada super logger, di sini ada exception, ada validation juga, RPC, terkait RPC itu ya. Kemudian yang terakhir ini OpenTelemetry ya, setup APM. Nah ini cukup kita implement ini otomatis langsung service kita di mapping oleh OpenTelemetry gitu ya. Dari instrumentation yang tadi di package gitu ya. Jadi cukup manggil functionnya aja, setup APM. Nah ini udah berjalan juga harusnya. Kalau kita lihat di
Stop. Nah, ini salah satu contohnya ya. Jadi setiap service yang udah menggunakan open telemetry ini bisa kita maintain, bisa kita monitoring gitu ya. Salah satunya itu principal order, voucher gitu ya. Nah ini bisa kelihatan relate-nya kemana aja. Dan ini ada datanya, bisa dilihat juga dari tracer. Nah, di sini. Nah, contohnya ini misalnya. Kalau melihat dari service voucher, ini juga salah satunya yang udah diimplementasi. Nah, di sini dia bisa nge-grab detail dari request yang ada di service itu ya. Gitu. Jadi di sini bisa kita tracing. Nah, ini ada pencariannya juga. Bisa menggunakan operation SQL maupun filter yang udah disediain gitu. Nah, contohnya ini. Jadi karena ini cuma relate dengan prinsip voucher, ini cuma bisa kelihatan satu di sini ya. Kalau misalkan dia multiple, harusnya bisa kita lihat juga secara latensinya sampai berapa sih gitu setiap service-nya. Coba saya cek dulu. Order deh.
Nah ini salah satu ini masuknya juga dari OpenTelemetry ya. Jadi dari apa? Otomatis setiap ada exception dia maupun dia error atau wait request ini kita juga bisa monitor di sini. Nah, ini ada otomatis terbentuk ya span ID sama trace ID-nya. Nah, ini contohnya di engagement. Nah, cuman beberapa yang udah implement ini belum menggunakan library package sih. Cuman kalau di sini case-nya Signos ini kan kita wajib menggunakan OpenTelemetry. Jadi yang bisa masuk ke sini harus ada OpenTelemetry gitu sih. Cukup. Cukup mas. Ada panjang gini. Terima kasih banyak ya. Oke, Bisa